Perintah Kaisar Naga. Bab 241 sampai dengan 250. Audiobook Novel Silat. Episode 25. Tentu saja. Bisakah aku sebodoh itu? Tapi itu ditutupi oleh kain merah dan tidak ada celah untuk melihatnya, jadi ginseng itu tidak bisa kabur. Brett dengan cepat menjelaskan. Mendengar Brett mengatakan ini, Dev dan Yuki menjadi lebih yakin bahwa orang ini ditipu oleh orang lain, dan bahkan Hwanshu tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya dengan senyum masam yang tak berdaya. Brett ini adalah anak manja, dan dia tidak pernah direndahkan di masyarakat, jadi dia terlalu naif memikirkan banyak hal. Lagi pula, sebagai anak nomor satu Hong Cheng, siapa yang berani memprovokasi dia? Hanya dengan mobil Audi di luar, mengemudi di mana saja di Hong Cheng, yang lain bersembunyi jauh. Aku yakin kamu tidak berbohong, tentu saja. Dev tiba-tiba mengikuti Brett dengan wajah serius. Tepat ketika Brett memandang Dev dan tidak tahu apa yang dimaksud Dev, yang memiliki wajah serius, tertawa lagi, dan kemudian berkata, "Tapi aku tidak percaya kepada penjualnya, mungkin dia yang berbohong." Mata Brett melebar, dia mengerti bahwa Dev masih tidak percaya. "Hari ini saya harus memukul wajah Anda, saya ingin Anda melihat apakah itu akar rumput atau ginseng liar." Brett terburu-buru, mengambil kotak itu dan membukanya. Ketika kotak itu dibuka, Brett tertegun sejenak, hanya untuk melihat bahwa ada beberapa akar rumput kering tergeletak di dalam kotak, ginseng berusia 1000 tahun macam apa yang ada di sana. Sisi. Tidak lupa melirik Dev. Melihat ini, Yuki hampir menangis ketika dia tertawa. Hwanshu juga tidak bisa menahan tawa. 1 juta untuk membeli beberapa akar rumput. Sialan. Sial, berani berbohong padaku, aku akan menemukannya dan memasukkannya ke penjara selama sisa hidupnya. Mendengarkan tawa beberapa orang, Brett melemparkan kotak itu ke tanah dengan marah dan meraung keras. "Apakah kamu tahu nama orang yang menjual ginsengmu? Di mana dia tinggal? Kemana kamu pergi untuk menemukannya? Itu Yun Cheng, bukan Hong Cheng. Tangan ayahmu tidak bisa sampai di sana." Dev terus merangsang Brett, dan wajah Brett memerah karena marah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Dev adalah kebenaran. Oke, keluarkan banyak uang dan dapatkan kebijaksanaan. Jika kamu berjalan di masyarakat, tidak mungkin kamu tidak akan menderita. Ayo kita minum teh saja. Hwanshu buru-buru memberi Brett 1 langkah ke bawah. Jika tidak, Dev dan Brett benar-benar bertengkar, dan masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Bagaimanapun, Brett adalah putra dari pemimpin nomor 1 di Hong Cheng, dan Hwanshu tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. "Paman Su, aku masih memiliki beberapa tanaman ginseng berumur ratusan tahun di rumah. Semuanya asli. Aku akan meminta sopir untuk membawanya kepadamu sekarang." Brett merasa bahwa dia tidak memiliki wajah, jadi dia berencana untuk meminta sopir untuk datang ke beberapa tanaman ginseng di rumah. "Brett, itu tidak perlu, Paman Su tahu niatmu sangat baik." Hwanshu dengan cepat menghentikannya. Tapi Brett sudah berdiri dan berjalan keluar, berjalan ke mobil, membisikkan beberapa patah kata dengan pengemudi, dan memandang Dev dari waktu ke waktu, pengemudi mengangguk dan pergi. Setelah lebih dari 20 menit, pengemudi kembali dengan kotak hadiah di tangannya setelah melihat Brett, dia menyerahkannya kepada Brett dan mengucapkan beberapa patah kata di telinga Brett. Setelah pengemudi selesai berbicara, kilatan kegembiraan melintas di wajah Brett, dan dia menatap Dev dengan jijik di matanya. Brett melambaikan tangannya dan menyuruh pengemudi keluar untuk menunggu, sementara dia berjalan ke Hwanshu dengan sebuah kotak hadiah. "Paman Su, ini beberapa tanaman ginseng berusia ratusan tahun. Ketika kamu sedang dalam keadaan kurang baik, buat sup dan minum sendiri." Kali ini, Brett secara pribadi membuka kotak hadiah secara pribadi, dan memang ada beberapa tanaman ginseng di dalamnya, dan semuanya dalam kondisi baik. "Brett, kamu tidak harus begitu sopan. Karena itu niatmu, Paman Su akan menerimanya." Hwanshu mengambil kotak hadiah. Ketika Brett mengatakan ini, dia menatap langsung ke arah Dev, wajahnya penuh sarkasme.
Jelas, dia meminta supirnya untuk menyelidiki Dev dan mengetahui beberapa hal tentang Dev. Brett, apa maksudmu? Apakah ada orang baik yang pernah dipenjara? Jangan berduri dengan kata-katamu. Ketika Yuki mendengar bahwa Brett jelas-jelas menargetkan Dev, dia langsung menjadi tidak senang. Melihat Yuki sebenarnya melindungi Dev, wajah Brett langsung menjadi jelek, dan dia berteriak pada Yuki, "Yuki, aku bertanya padamu, apa yang membuatmu tertarik pada tahanan kerja ini? Mengapa kamu selalu berbicara untuknya? Kepada Anda tidak bisakah Anda melihat apa yang saya pikirkan? Selama kita berdua bersatu, keluarga Su dapat makmur selamanya di Hongcheng, bukankah itu buruk? Brett, meskipun kamu adalah generasi kedua yang dikagumi semua orang, tapi aku tidak peduli tentang itu, apakah kamu mengerti?" Yuki melirik Brett kesal. "Kenapa? Kenapa ini?" Brett meraih lengan Yuki dan berkata, "Apakah aku tidak sebaik reformis buruh ini? Di mana aku tidak sebaik dia?" Brett meraung keras dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Yuki mengerutkan kening, ekspresinya sedikit menyakitkan. "Brett, kamu menyakitiku." Tapi Brett itu tampak gila, dia memegang Yuki dengan erat, dan dia tidak melepaskannya sama sekali. "Brett." Wajah Hwansu menjadi dingin, terlalu lancang untuk langsung menyerang putrinya di depannya. "Kamu ingin mati?" Mata Dev sedikit menyipit, dan niat membunuh keluar dari tubuhnya. Kemudian dia langsung mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Brett. Brett hanya merasa pergelangan tangannya dijepit oleh catok, dan rasa sakit yang hebat datang di pergelangan tangannya. Dengan cepat, Brett melepaskan tangannya, dan Yuki mengambil kesempatan untuk berlari di belakang Dev. Di sisi lain, Dev menghancurkan Brett dengan pukulan. "Dev, jangan lakukan itu." Hwansu buru-buru berhenti. Brett adalah putra nomor 1 Hongcheng, bagaimana dia bisa memukulnya dengan santai? Pukulan ini akan menjadi hal yang buruk. Jika Dev tidak serius dan membunuh Brett dengan satu pukulan, maka itu akan menjadi masalah besar. Melihat Hwansu berbicara, Dev mengepalkan tinjunya tepat waktu, tetapi gaya tinju yang tajam masih menyebabkan rasa sakit yang membakar di wajah Brett, dan selangkangannya langsung menjadi basah. Dengan kehidupan yang begitu besar, bagaimana mungkin Brett diganggu begitu banyak sebelumnya? Hanya merasakan tinju Dev, Brett ini ketakutan setengah mati. "Kamu berani menyentuh Yuki, aku akan membunuhmu." Dev menjentikannya dengan lembut, dan Brett terbang keluar dari paviliun dalam sekejap, dan jatuh dengan keras ke tanah. Brett berdiri, matanya penuh kemarahan. Melihat celananya yang basah, dia tidak punya wajah untuk tinggal. "Nak, kamu hanya seorang tahanan reformasi perburuhan, berani melawanku, aku akan membunuhmu dalam hitungan menit, kamu tunggu aku." Brett meletakkan kata-kata kasar, berbalik dan pergi. Setelah Brett pergi, Hwansu menghela nafas lega, "Untungnya, kamu berhenti. Jika kamu memukulnya, aku khawatir masalah ini akan sulit untuk ditangani. Dia adalah putra nomor 1 di kota. Pergelangan tangannya hanya aku patahkan." Dev berkata dengan ringan. Dia sudah tahu identitas Brett, jadi bagaimana jika dia adalah putra pemimpin tertinggi kota? Dev tidak takut sama sekali. "Apa?" Hwansu terkejut, kamu mematahkan pergelangan tangan Brett? Itu patah." Yuki juga terkejut, "Sudah berakhir, aku khawatir Brett tidak akan menyerah sekarang." Wajah Hwansu dan Yuki penuh dengan kekhawatiran. "Sepertinya aku hanya bisa bertanya kepada Gutua tentang masalah ini. Meskipun dia telah pensiun dari pemerintah provinsi, dia masih memiliki beberapa kontak yang dapat membantunya mengejar ketinggalan." Hwansu segera memikirkan Elias Gu. Meskipun keluarga Su adalah orang terkaya di Hongcheng, di mata para politisi itu, para pengusaha ini hanyalah pion untuk menghasilkan uang, dan mereka tidak memiliki identitas sama sekali. Meskipun pria itu adalah putra pemimpin kota, tidak perlu gugup begitu, kan? Dia baru saja mematahkan pergelangan tangannya, tetapi bukan tidak mungkin untuk terhubung. Selain itu, sebagai pemimpin kota, ayahnya tidak akan tidak masuk akal. Benar? Melihat ekspresi khawatir Hwansu, Dev bingung. "Kamu tidak tahu, Brett ini terbiasa menghasilkan banyak uang di Hongcheng.
Meskipun wali kota Ling jujur dan baik, tetapi karena dia sibuk dengan pekerjaan, dia tidak tahu tentang perilaku Brett ini, dan tidak ada yang berani memberitahu dia. Sudah menjadi seperti sekarang, aku masih pergi ke Gutua untuk bertanya tentang masalah ini. Setelah Huan Su selesai berbicara, dia segera pergi dan bertanya kepada Elias Gu. Kamu seharusnya tidak memulai terlalu keras, ini benar-benar merepotkan. Yuki menatap Dev tanpa daya dan berkata, siapapun yang menggerakkanmu, aku akan memukul siapapun, bahkan dewa perang sekalipun. Dev memandang Yuki dan berkata dengan serius. Melihat tatapan serius Dev, Yuki merasa manis di dalam hatinya, menatap Dev dengan tatapan kosong dan berkata, sebaiknya kamu keluar dan bersembunyi, biarkan ayahku menemukan Gutua, dan ketika masalah selesai, kamu bisa kembali. Yuki mendorong Dev pergi, dia takut Brett benar-benar akan menemukan seseorang untuk datang dan membuat masalah di masa depan. Dev tidak berdaya. Setelah didorong oleh Yuki, dia harus pulang dulu. Sumber daya di cermin bintang 7 sudah cukup baginya untuk berlatih selama sehari. Setelah kembali ke rumah, Dev tidak pergi kemanapun, hanya berlatih di kamarnya. Pagi selanjutnya, Huan Su secara pribadi menelepon Dev dan meminta Dev untuk pergi ke rumah Su. Dev mau tidak mau mendengarkan panggilan calon mertuanya ini. Ketika Dev tiba di rumah Su, dia menemukan bahwa Huan Su telah menyiapkan sekotak hadiah. Dev, aku akan membawamu ke rumah wali kota Ling sebentar lagi, berbicara dengan wali kota Ling dengan baik, dan meminta maaf. Aku rasa wali kota Ling adalah orang yang adil dan tidak akan mempermalukanmu. Huan Su mengikuti Dev dan berkata, Dev ingin menolak, tetapi melihat mata hitam Huan Su, jelas bahwa dia tidak peduli dengan urusannya sendiri kemarin, jadi Dev mengangguk dan setuju. Yuki awalnya ingin mengikuti, tetapi Huan Su takut setelah Yuki mengikuti, konflik apapun akan sia-sia, jadi dia tidak membiarkannya mengikuti. Setelah bersiap-siap, Huan Su mengantar Dev ke rumah wali kota Ling. Wali kota Ling ini bernama William Ling. Dia telah menjadi pemimpin Hong Cheng selama lebih dari 10 tahun. Dengan kekuatannya sendiri, dia telah menjadikan Hong Cheng sebuah kota kecil dan perlahan-lahan berkembang di tangan pejabat yang sangat cakap. Segera, mobil itu berhenti di sebuah komunitas tua, sebuah bangunan kecil bergaya barat dengan hanya 2 lantai dan luas lebih dari 200 meter persegi, yang merupakan rumah William Ling saat ini. Sangat jarang bagi kepala kota untuk tinggal di tempat seperti itu, tetapi di depan bangunan kecil bergaya barat ini, ada mobil mewah jutaan dolar yang diparkir, dan sangat tidak cocok dengan bangunan ini. Setelah masuk, jangan katakan beberapa patah kata, jangan impulsif. Huan Su memperingatkan Dev lagi. Dev hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah membunyikan bel pintu, pintu segera dibuka oleh seorang wanita parubaya dengan celemek. Orang ini adalah istri William Ling, Tiara Wang. Nyonya Ling, kami ada janji dengan wali kota Ling. Setelah Huan Su melihat wanita parubaya itu, dia segera berkata dengan sopan. Ketika Dev mendengar itu, orang ini ternyata adalah istri wali kota, dan tidak bisa tidak terkejut, istri kepala kota sangat sederhana. Su tua, cepat masuk. Ling tua sudah memberitahuku. Tiara membuka pintu dan dengan hangat menyambut Huan Su dan Dev masuk. Jika kamu mengatakan kamu datang, jangan datang dengan membawa sesuatu bersamamu. Kamu sudah tahu bagaimana temperamen Willy. Nyonya Ling, ini susu dan madu, dan nilainya pasti tidak lebih dari 1000 yuan. Huan Su buru-buru menjelaskan. Ini benar-benar merepotkan. William Ling memiliki aturan, yaitu, dia tidak memperbolehkan tamu membawa hadiah saat dia sedang di rumah, bahkan jika itu adalah kunjungan kerabat dan teman, nilai hadiah tidak boleh melebihi 1000 yuan, jika tidak, dia tidak akan menerimanya. Mendengarkan kata-kata Huan Su, Tiara mengambil alih. Huan, kalian berdua menemukan tempat duduk, Willy sedang mendiskusikan beberapa hal dengan beberapa orang dari Hong Kong, itu akan segera selesai. Jangan khawatir tentang itu Nyonya Ling. Huan Su tersenyum sedikit, lalu mengikuti Dev untuk duduk di sofa di samping. Dev memandangi ruangan itu, yang semuanya merupakan furnitur yang relatif lama, tidak bernilai banyak, dan tidak terlihat seperti rumah pemimpin kota, dan bahwa Tiara, sebagai istri wali kota, masih bisa begitu ramah.
Dev bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang ibu seperti Tiara yang ramah bisa membesarkan seseorang berandal kecil seperti Brett. Setelah Hwan Su dan Dev duduk sebentar, pintu ruang kerja dibuka, dan 4 orang keluar. Salah satunya adalah William Ling, seorang pria parubaya yang lembut dan anggun berusia 40-an dengan kacamata, meskipun dia mengenakan pakaian biasa, dia memiliki aura superior. 3 orang lainnya seharusnya pengusaha dari Hong Kong. Salah satunya adalah pengusaha kecil Hong Kong dengan janggut dan mata cerah. Dev bisa merasakan gelombang energi spiritual dari pengusaha kecil Hong Kong ini. Apakah orang ini juga seorang kultivator? Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali lagi. Wali Kota Ling, saya harap Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati. Investasi kami pasti akan memperkuat perkembangan ekonomi Hong Cheng. Selama Anda membagi bagian selatan kota kepada kami akan dapat membangun kembali sebuah kota dalam waktu 3 tahun. Pengusaha Hong Kong dengan janggut itu berkata, "Maaf, saya tidak bisa membiarkan cucu-cucu saya menusuk tulang punggung saya hanya untuk uang, dan saya tidak akan merugikan kepentingan setiap warga negara. Untuk mencapai prestasi politik, saya tidak hanya mengandalkan uang, tetapi juga pada kepentingan masyarakat umum. Jadi, masalah ini tidak akan dibahas, dan tidak akan dilanjutkan lebih jauh." Wajah William Ling dingin dan dia berkata dengan tajam. Dapat dilihat bahwa William Ling tidak terlalu senang bernegosiasi dengan beberapa orang Hong Kong ini. Karena wali kota Ling sangat bersikeras, maka kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan, selamat tinggal. Pengusaha Hong Kong berjanggut itu mengulurkan tangan ke William Ling. Meskipun tidak menyenangkan untuk berbicara, selalu ada etika minimum, William Ling mengikuti pengusaha Hong Kong dan berjabat tangan. Tetapi pada saat telapak tangan kedua orang itu bertemu, kabut hitam samar memasuki tubuh William Ling langsung di sepanjang telapak tangan mereka, tetapi William Ling tidak menyadarinya. Namun, adegan ini ditonton oleh Dev. Dev mengerutkan kening dan menatap lekat-lekat pengusaha berjanggut Hong Kong. Pengusaha Hong Kong juga sepertinya merasakan sesuatu, dan menoleh untuk melihat Dev. Tetapi setelah hanya 1 kali melihat, dia menoleh ke belakang. Setelah ketiga pengusaha asal Hong Kong pergi, William Ling duduk di sofa dengan marah, meminum teh yang dibawa oleh Tiara, dan wajahnya jelek. "Willy, Hwan sudah menunggumu." Tiara mengingatkan William Ling untuk duduk di sofa di samping. William Ling baru saja mengingatnya, dan buru-buru menyapa Hwan Su, "Asu tua, datang dan duduk, aku baru saja pusing, dan aku melupakanmu." William Ling bangkit dan mengikuti Hwan Su meminta maaf. Wali kota Ling sangat sopan. "Anda bekerja siang dan malam untuk Hong Cheng. Maaf mengganggu Anda." Hwan Su berjalan mendekat, dan Dev mengikuti di belakang. "Su tua, kreditmu tidak kecil untuk Hong Cheng berkembang menjadi seperti sekarang. Jika aku tidak mendapat dukunganmu, bahkan jika aku memiliki 3 kepala dan 6 lengan, aku tidak akan berguna." William Ling tersenyum dan berkata, "Di sebelah barat kota keluarga Su Anda. Brett memberitahu saya tentang sebidang tanah itu, dan saya telah mengirim seseorang untuk memulai proses persetujuan. Selama itu sah dan sesuai, Anda bisa datang langsung kepada saya. Tidak perlu untuk membiarkan Brett menyampaikan berita itu. Selain itu, Gutua juga menelepon saya dan mengatakan bahwa Anda datang untuk meminta maaf kepada saya. Ada apa sebenarnya?" Hwan Su buru-buru menjelaskan, "Wali kota Ling, kemarin di rumah saya, Brett dan Dev memiliki sedikit kesalahpahaman. Akibatnya, mereka berdua berselisih. Dev memukul Brett secara impulsif, jadi saya membawanya ke sini hari ini, untuk meminta maaf kepada wali kota Ling di sini." William Ling melirik Dev dan tersenyum ringan, "Anak muda, itu normal untuk memiliki sedikit konflik. Jika Anda memukulnya, Anda akan memukulnya. Anda masih menggunakannya untuk mengganggu orang dahulu. Saya pikir Anda melakukan sesuatu yang ilegal. Jika itu dalam kasus ini, tidak akan mudah bagi siapapun untuk menelepon." Tidak. Hwan Su menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan kemudian berkata kepada Dev, "Dev, tolong minta maaf kepada wali kota Ling dulu." Kesan pertama Dev terhadap William Ling sangat baik. Dapat dilihat bahwa William Ling adalah pejabat yang adil dan jujur yang mencintai rakyat seperti anak laki-lakinya.
Melihat William Ling dan beserta istrinya, Tiara, Dev benar-benar tidak mengerti. Apakah itu putra biologis mereka? Wali Kota Ling, saya mengambil pukulan berat kemarin dan mematahkan pergelangan tangan Tuan Muda Ling, tetapi dapat mengambilnya kembali tidak akan mempengaruhi kehidupan masa depan saya. Dev mengikuti William Ling dengan ringan. Dev tidak memiliki sikap meminta maaf, karena dia tidak berpikir dia harus meminta maaf. Alasan mengapa dia mengikuti William Ling dengan sangat sopan adalah karena William Ling adalah pejabat yang baik. Ketika mereka mendengar bahwa Dev mematahkan pergelangan tangan Brett, baik William Ling dan Tiara tercengang, dan alis mereka berkerut. Melihat ini, Huan Su buru-buru menjelaskan, dan menceritakan semuanya satu persatu, termasuk tindakan Brett terhadap Yuki di depan umum. Setelah mendengarkan narasi Huan Su, wajah William Ling langsung memerah karena marah, dan dia menatap Tiara dan berkata, "Apakah bajingan kecil itu sudah kembali?" "Tidak, dia belum kembali sejak kemarin." Tiara menggelengkan kepalanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. William Ling menggertakkan giginya, "Aku akan mematahkan kakinya ketika bajingan ini kembali." Setelah berbicara, William Ling mengeluarkan ponselnya dan memanggil sopirnya secara langsung. Segera, pengemudi tiba dengan mobil, begitu dia memasuki pintu dan melihat Huan Su dan Dev, pengemudi itu sedikit terkejut. "Wali Kota Ling, kamu mencariku." Tubuh pengemudi sedikit gemetar, dan dia tampak ketakutan. "Sam, saya akan bertanya, apakah bocah itu menggunakan mobil saya kemarin?" William Ling bertanya dengan tajam. Tidak. Sopir tergagap dan tidak bisa berkata apa-apa. Bang! William Ling tiba-tiba menampar meja kopi dan berteriak keras. "Katakan yang sebenarnya." Pengemudinya gemetar ketakutan, "Tuan Muda Ling telah menggunakan mobil." Ketika William Ling mendengar ini, seluruh tubuhnya bergetar karena marah. "Mengapa? Saya sudah memberitahu Anda bahwa dia tidak diizinkan untuk menggunakan mobil saya. Tidak bisakah Anda ingat? Mobil itu milik negara, bukan milik dirinya. Dia pikir, gunakan saja itu, saya melihat apakah Anda tidak ingin melakukannya lagi." Sam sangat ketakutan sehingga dia menggigil dan hampir menangis. Melihat ini, Tiara buru-buru membujuk William Ling. "Willy, jangan marah untuk saat ini, jika Anda sangat marah sehingga tubuh Anda hancur, saya akan merawatnya di masa depan. Sekarang pergelangan tangan Brett rusak, saya tidak tahu di mana itu. Mari kita temukan dia dulu." "Temukan kentut? Biarkan saja dia mati di luar." Dada William Ling naik turun karena marah. "Kebijaksanaan seluruh hidupku akan dihancurkan oleh bajingan ini cepat atau lambat." Tiara terus mengelus punggung William Ling, lalu menatap pengemudi Sam dan berkata, "Sam, apakah kamu tahu di mana Brett berada?" "Nyonya, Tuan Muda Ling ada di rumah sakit sekarang, dan pergelangan tangannya sedang diobati. Tetapi dia sedang menghubungi seseorang sekarang, dan dia sepertinya ingin membalas dendam." Pada saat ini, Sam tidak berani menyembunyikan Brett darinya dan berkata dengan jujur. "Bajingan kecil, dia berani membalas dendam." William Ling melompat ketika dia mendengarnya, bahwa dia kembali padaku sekarang. Jika dia tidak kembali, maka jangan pernah biarkan dia kembali. Sam mengangguk padanya dan bergegas pergi. "Wali Kota Ling, bagaimanapun juga Brett masih muda, jangan terlalu marah." Melihat ini, Huan Su dengan cepat membujuknya. "Hei, William Ling menghela nafas, Su tua, aku benar-benar membuatmu tertawa, keluarga saya malang, dan seekor kera seperti itu lahir di keluarga Saga." William Ling memandang Dev, dan berkata dengan wajah penuh rasa malu, "Anak muda, aku membuatmu tertawa. Bahkan jika aku mati, aku pantas mendapatkannya. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Kami orang tua tidak pandai mendisiplinkan anak-anak." "Wali Kota Ling, tidak ada yang sempurna. Saya percaya bahwa di bawah bimbingan Wali Kota Ling dan istri, Tuan Muda Ling akan memperbaiki dirinya sendiri." Dev juga mengagumi William Ling sebagai pribadi. Alasan mengapa Brett menjadi seperti ini pasti terkait dengan pekerjaan William Ling yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia hanya fokus pada pekerjaannya, dan dia pasti akan mengabaikan pendidikan anak-anaknya. Ini telah menyebabkan karakter Brett yang arogan dan mendominasi. Segera,
Pengemudi Sam membawa Brett kembali, lengan Brett dibalut dan sudah dibalut. Setelah Brett memasuki pintu, dia tidak terkejut melihat Dave dan Huan Su, sepertinya pengemudi Sam sudah memberitahunya. Ayah. Brett dengan gemetar mengikuti William Ling dan berteriak. Bocah kecil, aku akan membunuhmu. William Ling mengambil bangku dan hendak menghancurkan Brett, yang membuat Brett takut dan bersembunyi di sudut. Sepertinya dia sangat takut pada William Ling. Willy, apa yang kamu lakukan? Tiara buru-buru meraih William Ling, mengedipkan mata pada Brett dengan putus asa, dan membiarkan Brett berlari ke atas. Wali Kota Ling, jangan terlalu marah. Huan Su juga melangkah maju untuk membujuknya. Tetapi pada saat ini, William Ling, yang sedang memegang bangku, tiba-tiba jatuh ke tanah dengan matanya yang gelap. Perubahan mendadak ini mengejutkan Tiara dan Huan Su. William, teriak Tiara cemas, lalu berkata kepada Sam si pengemudi. Cepat bawa ke rumah sakit. Tunggu sebentar. Dave melangkah maju saat ini dan meletakkan tangannya di dahi William Ling. Tiara memandang Dave dengan wajah bingung, dan kemudian Huan Su ingat bahwa Dave adalah seorang dokter jenius. Nyonya Ling, Dave tahu ketampilan medis, biarkan dia melihatnya. Huan Su menjelaskan kepada Tiara. Tiara mengangguk dan menatap Dave dengan curiga, keringat dingin muncul di dahinya. Setelah Dave memeriksa William Ling, wajahnya menjadi sangat serius dan alisnya berkerut. Dave, apakah Wali Kota Ling serius? Melihat Dave seperti itu, Huan Su panik. Jika sesuatu terjadi pada William Ling, di mana dia akan menemukan eksekutif tingkat tinggi yang begitu baik? Wali Kota Ling baru saja pingsan karena marah, dan itu bukan masalah besar. Dave menggelengkan kepalanya, tetapi saat ini Dave mengkhawatirkan hal lain. Di tubuh William Ling, seseorang melemparkan teknik pembangkitan jiwa, yang membuat Dave mengkonfirmasi tebakan barusan bahwa pengusaha Hong Kong berjanggut-janggut, ketika berjabat tangan dengan William Ling, melemparkan teknik pembangkitan jiwa di tubuh William Ling. Adapun efek dari teknik pembangkitan jiwa sudah terbukti dengan sendirinya. Mereka yang terkena teknik pembangkitan jiwa akan kehilangan jiwanya untuk sementara dan menjadi mayat berjalan bagi mereka yang menggunakan teknik pembangkitan jiwa. Tampaknya pengusaha Hong Kong berjanggut-janggut menggunakan teknik pembangkitan jiwa William Ling untuk pengembangan daerah di selatan kota. Selama William Ling digunakan oleh mereka, mereka tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Karena ini bukan masalah besar, bangunkan Wali Kota Ling. Huan Su melihat kecemasan Tiara. Untuk meyakinkan Tiara, Huan Su mendesak Dave untuk membangunkan William Ling terlebih dahulu. Dave mengangguk, dan dengan ringan mengetuk titik akupuntur William Ling. William Ling perlahan membuka matanya. Willy tua, kamu bangun, tetapi kamu membuatku takut sampai mati. Melihat William Ling sudah bangun, Tiara menghela napas panjang lega. William Ling membuka matanya dengan sedikit kebingungan di matanya. Ada apa denganku? Kamu pingsan karena marah. Kamu sudah memberitahuku untuk tidak membiarkan kamu menjadi begitu sombong. Kamu hanya tidak mendengarkan. Untungnya, pemuda ini ada di sini hari ini, kalau tidak kita tidak akan tahu harus berbuat apa. Tiara berkata dan membantu William Ling berdiri. William Ling tidak bisa tidak melirik Dave, dan berkata dengan terkejut. Anak muda, apakah Anda masih memiliki keterampilan medis? Sedikit. Dave mengangguk. Wali Kota Ling, Dave tidak hanya tahu sedikit keterampilan medis, tetapi dia tahu banyak. Penyakitku, dia yang merawatku. Huan Su mengikuti William Ling dengan bangga. Bagaimana mengatakan bahwa Dave akan menjadi paman dari keluarganya sendiri di masa depan, ini juga sesuatu yang akan membawa kemuliaan bagi keluarga Su-nya. Sungguh? Kamu benar-benar tahu pengobatan di usia yang begitu muda? William Ling jelas tidak terlalu peduli dengan kata-kata Huan Su. Jika Anda ingin belajar kedokteran dengan baik, bagaimana itu bisa dilakukan sekali? Dave baru berusia awal 20-an, jadi dia bisa dipercaya untuk mengetahui obat-obatan. Dia akan mempercayainya, tetapi dia tidak keberatan. Huan, tinggal di rumah untuk makan malam di siang hari. Aku akan melakukannya sekarang. Tiara mengikuti Huan Su dan berkata, Nyonya Ling, jangan repot-repot. Huan Su buru-buru berkata dengan sopan. Huan,
Ada apa? Duduklah, selesaikan 2 pertandingan denganku, kita makan dan minum denganku di siang hari. William Ling melambai pada Huan Su. Melihat ini, Huan Su tidak mengatakan apa-apa, dan mengatur papan catur untuk bermain catur dengan William Ling. Dev memperhatikan dari samping, ragu-ragu lagi dan lagi. Haruskah dia mengikuti William Ling untuk berbicara tentang fakta bahwa tubuhnya telah diresapi dengan ekstasi jiwa? Setelah berpikir sebentar, Dev memutuskan untuk memberitahu William Ling. Jika tidak, William Ling kemungkinan akan digunakan oleh yang disebut pengusaha Hong Kong. Wali Kota Ling, ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Dev angkat bicara. Anak muda, jika kamu punya sesuatu, katakan saja. William Ling berkata tanpa mengangkat kepalanya. Saya baru saja memeriksa Anda dan menemukan bahwa seseorang telah menggunakan teknik pembangkitan jiwa. Ini adalah seseorang yang ingin menggunakan Anda, dan orang-orang ini kemungkinan adalah para pengusaha Hong Kong itu. Dev mengatakan yang sebenarnya. Tepat setelah Dev selesai berbicara, William Ling tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Dev, meletakkan bidak catur di tangannya ke samping, dan berkata dengan wajah serius, "Anak muda, masyarakat macam apa ini? Apakah kamu terlalu bodoh?" Sebagai pemimpin kota, William Ling pasti tidak akan percaya apa yang dikatakan Dev di masyarakat saat ini. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, wajah Huan Su langsung menjadi serius. Dia telah melihat kekuatan Dev dengan matanya sendiri. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, siapa yang akan percaya? Dev, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah itu akurat? Huan Su bertanya pada Dev. Dev mengangguk. Melihat Dev mengangguk, Huan Su segera menatap William Ling dan berkata, "Wali Kota Ling, Dev tahu beberapa teknik, dia benar-benar dapat melihat beberapa hal yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa, Anda harus membiarkannya mengurus untuk Anda." Diam. William Ling mengerutkan kening. "Su tua, di usiamu, bagaimana kamu bisa percaya apa yang dikatakan omong kosong dari anak kecil? Ekstasi jiwa macam apa, di mana jiwaku?" Wali Kota Ling, dengarkan aku, sungguh. Su tua, jika kamu berbicara, jangan salahkan aku karena mengantar tamu, itu hanya omong kosong. Wajah William Ling dingin, dan dia jelas muak dengan apa yang dikatakan Dev. Lagi pula, dalam posisinya, bagaimana mungkin dia bisa mempercayai para dewa dan hantu? Huan Su tidak berani mengatakan lebih banyak, tetapi Dev menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, Tiara mengundang beberapa orang untuk makan malam, tetapi di meja makan, suasananya sedikit memalukan, dan wajah William Ling tidak selalu bagus. Setelah makan, Huan Su dan Dev pergi tanpa tinggal lama. Dalam perjalanan kembali, Huan Su berkata dengan sedikit cemas, "Dev, ekstasi jiwa macam apa yang sebenarnya dimiliki Wali Kota Ling?" "Ya." Dev mengangguk. "Kalau begitu kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Wali Kota Ling adalah pejabat yang baik dan langka. Meskipun dia agak keras kepala, dia jujur dan tidak mementingkan diri sendiri." Huan Su menatap Dev dengan mata memohon. "Saya akan membantunya." Katakan saja." Faktanya, Huan Su tidak mengatakan, Dev tidak akan membiarkan apa yang disebut pengusaha Hong Kong berhasil, ini terkait dengan kepentingan seluruh rakyat Hong Cheng. Melihat janji Dev untuk menyelamatkan William Ling, Huan Su merasa lega. Dev turun dari mobil di tengah jalan, dan tidak pergi ke rumah Su, tetapi memanggil Yansen dan memintanya untuk menyiapkan staf. Tidak lama kemudian, Yansen membawa puluhan orang dan tiba dengan mobil yang perkasa. "Tuan Chen, apakah ada yang salah?" Yansen bertanya. "Jangan tanya, ikuti saja aku." Dev membawa Yansen dan yang lainnya dan langsung pergi untuk menjaga di luar gedung Wali Kota William Ling. Bukankah ini rumah Wali Kota Ling?" "Tuan Chen, apa yang sedang Anda lakukan?" Wajah Yansen sedikit tidak wajar. Bahkan tidak memanggilnya Kaisar Bawah Tanah Hong Cheng, tapi apa gunanya itu, dia adalah Kaisar Bawah Tanah, bukankah dia takut pada William Ling, Kaisar Bawah Tanah Hong Cheng? "Kamu jangan terlalu banyak bertanya." Dev meletakkan kursi dengan tidak sabar, lalu menutup matanya dan beristirahat.
Di sebuah hotel kecil terpencil di Hong Kong. 3 pengusaha Hong Kong tinggal di sini. Lingkungan hotel ini sangat buruk. Identitas ketiga pengusaha Hong Kong sama sekali tidak cocok tinggal di lingkungan seperti ini. Tidak ada yang tahu mengapa ketiga orang ini memilih tinggal di sini. Di sebuah kamar hotel, pengusaha berjanggut Hong Kong duduk di tempat tidur, sementara 2 lainnya berdiri dengan ekspresi hormat. Saya melihat pengusaha Hong Kong berjanggut dengan mata sedikit tertutup, duduk bersila, jari-jarinya mencubit, dan dia masih melantunkan kata-kata. Dewa tanah, dewa 5 gunung, dewa segala arah, awan keberuntungan, dan kedatangan cepat. Udara hitam mengalir keluar dari jari pengusaha berjanggut Hong Kong dalam sekejap, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Baiklah. Pengusaha berjanggut Hong Kong itu tersenyum dingin. Hahaha, dengan adanya Tuan Bai, urusan kita tidak akan gagal. Seorang pengusaha Hong Kong yang gemuk tertawa terbahak-bahak. Faktanya, pria berjanggut ini bukan pengusaha Hong Kong. Di antara 3 orang, hanya 2 orang gemuk dan kurus yang merupakan pengusaha Hong Kong asli, dan identitas janggut ini adalah seorang penyihir. Anda harus tahu bahwa di pelabuhan luar, banyak orang percaya pada hal-hal ini, jadi ada juga penyihir yang merajalela. Di pelabuhan luar, apakah itu lokasi perusahaan, nama anak, atau bahkan ketika pesta makan malam dapat mengarah pada negosiasi bisnis, penyihir ini akan dihitung. Meskipun ada banyak orang yang tidak tahu apa-apa, mereka hanya menipu sejumlah uang dan menghabiskan uang, tetapi masih ada beberapa penyihir yang benar-benar memiliki keterampilan nyata, mengobati beberapa penyakit yang sulit disembuhkan. Oleh karena itu, bagian dari penyihir ini menjadi semakin terkenal di pelabuhan luar, dan dianggap sebagai tamu kehormatan oleh banyak orang kaya. Dan Tuan Bai ini adalah salah satu penyihir paling terkenal di pelabuhan luar. Tekniknya tidak terduga. Kedua pengusaha Hong Kong ini menghabiskan banyak uang untuk mengundang mereka. Pengusaha Hong Kong yang gemuk dan kurus tertarik pada Hong Kong. Mereka ingin datang ke sini untuk membangun beberapa pabrik yang sangat efisien tetapi sangat mencemari. Tetapi mereka telah lama mendengar bahwa para pemimpin puncak Hong Kong jujur dan mereka takut akan sulit untuk dibicarakan. Sehingga langsung mengundang Tuan Bai ini untuk datang. Saya sudah menyiapkan kontraknya sekarang, saya hanya menunggu William Ling datang untuk menandatangani dan menyegelnya. Ketika kontrak ada di tangan, dia tidak akan bisa menyangkalnya meskipun dia mau. Pengusaha Hong Kong yang kurus mengeluarkan kontrak yang telah dia persiapkan untuk waktu yang lama, dan berkata dengan senyum muram. Dengan menggunakan metode ini, mereka telah menyelesaikan banyak proyek yang sangat sulit untuk didiskusikan, dan mereka telah dicoba dan diuji. Setelah ini selesai, 50 juta akan dikreditkan ke akun saya, dan saya ingin dolar Hong Kong. Tuan Bai berkata dengan ringan. Tentu. Kedua pengusaha Hong Kong itu mengangguk lagi dan lagi, dengan ekspresi menyanjung di wajah mereka. Bangunan kecil bergaya barat William Ling. William Ling, yang sedang istirahat makan siang, tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada jejak cahaya di matanya, dan dia hanya menatap lurus ke langit-langit atap. Segera, William Ling berdiri, mengenakan jaketnya, dan berjalan keluar secara mekanis. Tiara, yang sedang membersihkan pekerjaan rumah di ruang tamu, melihat William Ling tiba-tiba bangun, dan bertanya dengan bingung. Willy, ada yang salah? Kamu baru saja tidur siang. William Ling tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya membuka pintu dan berjalan keluar. Orang ini bahkan tidak bisa bicara. Setelah Tiara bergumam, dia mengabaikannya dan terus membereskan pekerjaan rumah. William Ling berjalan keluar rumah, masuk ke mobil dan pergi. Tuan Chen, keluar, dia keluar. Setelah Yansen melihat William Ling keluar, dia segera memberitahu Dev. Dev yang duduk di samping, ketika dia melihat William Ling seperti itu, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan mengikuti Yansen, ikuti. Yansen mengemudi dan mengikuti secara langsung. Mobil berbelok ke timur dan barat di Hong Kong, dan akhirnya berhenti di depan sebuah hotel yang sangat terpencil. Apa yang William Ling lakukan di sini? Yansen bertanya dengan bingung. Dev melihat ke hotel bobrok, dan tanpa menjawab Yansen, dia turun dari mobil dan melihat William Ling masuk ke hotel.
Perintahkan bawahanmu untuk mengepung hotel, dan tidak ada yang boleh keluar. Dev memerintahkan Yansen. Yansen mengangguk, melihat lusinan orang yang dibawanya, dan berkata dengan ekspresi dingin, Tuan Chen memiliki perintah untuk mengelilingi hotel, dan tidak ada yang boleh masuk dan keluar. Jika Anda membiarkan seekor lalat keluar, saya akan membunuhmu. Ya. Puluhan orang dari Aula Naga segera mengepung hotel dan bersiap untuk bertarung. Ayo, ikut aku. Dev membawa Yansen ke hotel. Pada saat ini, di sebuah kamar di lantai 2 hotel, William Ling berdiri di dalamnya, dan tidak ada jejak cahaya di matanya. Master Bai dan 2 pengusaha Hong Kong memandang William Ling yang akan datang, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Hahaha, orang nomor 1 Hong Cheng yang bermartabat, kamu masih tidak patuh mematuhi perintah kami. Pengusaha Hong Kong yang sedikit gemuk itu tertawa dan menepuk wajah William Ling dengan tangannya. Siapa yang mengira bahwa pemimpin Hong Cheng sekarang telah menjadi boneka kita, dan seluruh Hong Cheng akan menjadi milik kita mulai sekarang. Para pengusaha Hong Kong yang kurus juga berteriak gembira. Cepat dan ambil kontraknya dan biarkan dia menandatanganinya. Tuan Bai mendesak. Selama kontrak ditandatangani, bahkan jika dia seorang pengusaha, 50 juta akan dikreditkan ke akunnya. Ketika pengusaha Hong Kong yang kurus mendengar ini, dia buru-buru mengeluarkan kontrak yang telah dia persiapkan untuk waktu yang lama, dan menyerahkannya kepada William Ling dengan pena, tanda tangani kontraknya untukku. William Ling mengambil pena dan menandatangani namanya tanpa ragu-ragu dalam kontrak. Dia juga mengeluarkan segel dari tas kerjanya dan mencapnya di kontrak. Sudah selesai, hahaha. Memegang kontrak, kedua pengusaha Hong Kong itu tertawa terbahak-bahak. Sudut mulut Tuan Bai juga terangkat, kalian berdua, karena sudah selesai, haruskah saya juga menerima uang saya? Tentu saja, tentu saja. Pengusaha gemuk Hong Kong buru-buru mengeluarkan ponselnya, dan dengan singkat, 50 juta langsung ditransfer ke akun Tuan Bai. Melihat informasi di akun tersebut, wajah Master Bai juga berseri-seri. Ledakan. Tepat ketika mereka bertiga tertawa, tiba-tiba pintu ditendang terbuka. Yansen bergegas masuk dengan wajah galak, diikuti oleh Dev. Semua jongkok untukku, dan tidak ada yang diizinkan bergerak. Yansen memegang parang cerah di tangannya. Melihat penampilan Yansen dan pisau di tangannya, kedua pengusaha Hong Kong itu menganggap Yansen sebagai perampok. Hanya Tuan Bai yang melirik Dev di belakang Yansen, alisnya berkerut erat. Dia memiliki kesan Dev dan telah melihatnya di rumah William Ling. Pada saat itu, dia juga samar-samar merasa bahwa Dev agak tidak biasa, jadi dia melihatnya, tetapi dia tidak tahu apa yang berbeda. Dev adalah seorang kultivator abadi, bagaimana mungkin dia tahu? Seorang penyihir kecil, dapat merasakan fluktuasi energi spiritual. Siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa yang berdiri di sini? Berani datang dan merampok? Pengusaha gemuk Hong Kong berteriak dengan marah. Ya, yang berdiri di sini adalah William Ling, pemimpin Hong Cheng. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Pengusaha Hong Kong yang sedikit lebih kurus mengikutinya. Brengsek, jongkok saja saat kamu harus berjongkok, bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong? Yansen segera menendang kedua kakinya dan langsung menendang kedua orang itu ke tanah. Mereka berdua hanya pengusaha. Mereka mengenakan pakaian bagus dan makanan sepanjang hari. Mereka tidak tahan dengan kaki Yansen. Saudaraku, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan, selama kamu tidak menyakiti siapapun. Tuan Bai memandang Dev dan bertanya. Dia bisa melihat bahwa Dev adalah orang yang bertanggung jawab. Apa yang saya inginkan, Anda tahu betul, sedikit ekstasi jiwa, berani datang ke Hong Cheng untuk menjadi liar. Dev mengangkat sudut mulutnya, wajahnya penuh dengan penghinaan. Siapa kamu? Tuan Bai mengerutkan kening, seseorang yang bisa memanggil teknik penghisap jiwa pasti berada dalam kategori yang sama dengannya. Siapa aku, kamu tidak pantas tahu. Dev menatap William Ling dengan wajah cemberut. Setelah William Ling berdiri tak bergerak, energi spiritual menembus langsung dari dahi William Ling. William Ling menggigil di mana-mana, dan kemudian matanya dipenuhi energi spiritual. Ini di mana aku?
William Ling bangun dan bertanya dengan heran. Wali Kota Ling, Anda terkena teknik pembangkitan jiwa dari orang-orang ini. Dev mengikuti William Ling dan berkata. Kali ini, William Ling tidak langsung menegur Dev, tetapi melihat dua pengusaha Hong Kong yang jatuh ke tanah, dan Tuan Bai yang gugup. Hatinya sangat terkejut, seluruh pikirannya kosong sekarang, pikirannya kacau. Datang dan beritahu Wali Kota Ling, apa yang terjadi? Dev menunjuk kedua pengusaha Hong Kong yang jatuh ke tanah. Bicaralah. Parang di tangan Yansen langsung menuju leher mereka berdua. Kali ini, kedua pengusaha Hong Kong itu sangat ketakutan sehingga mereka hampir buang air kecil. Tetapi ketika mereka akan berbicara, Tuan Bai tiba-tiba mengeluarkan tas kain dari tubuhnya, dan kemudian mengguncangnya dengan keras. Awan kabut hitam keluar dari tas kain, satu persatu dengan gigi dan cakar mereka, memenuhi seluruh ruangan dalam sekejap. William Ling melihat pemandangan di depannya, dan seluruh orang tercengang, tetapi Yansen tidak bereaksi sama sekali, apakah itu di keluarga Gu atau di kuil Guntur. Yansen telah melihat hantu-hantu ini, dan Dev juga memberitahu Yansen tentang ini, jadi dia tidak takut lagi. Trik mengukir cacing. Dev mendengus dingin dan tiba-tiba membuka mulutnya, kabut hitam itu langsung tersedot ke perutnya oleh Dev. Melihat kabut hitam dengan cakar dan cakar itu benar-benar tersedot ke perut oleh Dev, Tuan Bai terkejut. Kemudian William Ling bahkan lebih tercengang. Dia belum pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya, hal-hal ini di luar pemahamannya. Pluk. Tuan Bai sangat ketakutan sehingga dia berlutut langsung ke Dev. Senior ampuni hidupku, senior menyelamatkan hidupku, murid ini pantas dihukum. Tuan Bai terus bersujud pada Dev. Dari sudut pandang Tuan Bai, Dev ini dan dia adalah orang yang sama, tetapi Taoisme Dev jauh lebih tinggi darinya. Jadi Tuan Bai ini menyebut dirinya seorang murid. Datang dan jelaskan kepada Wali Kota Ling apa yang terjadi. Dev berkata kepada Tuan Bai. Bagaimana Tuan Bai berani mengambil kesempatan, dan memberitahu William Ling apa yang terjadi dalam 1 hingga 5 kali. Bersambung ke episode 26. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.